Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Ingin menjelaskan pertanyaan saudara-saudara kita ini mengenai adanya dia punya wallet ya. Ada pertanyaan ini saudaraku. Mohon maaf ya saudaraku ini karena agak lambat saya angkat. Kan sebenarnya kemarin sebenarnya ini hari kemarin saudara-saudaraku ya diangkat, tetapi ada yang pertanyaan yang lebih dulu saudaraku ya, jadi saya undur ke tanggal 24 saudaraku ya. Jadi tolong ditonton videonya saudaraku karena baru saya angkat. Mudah-mudahan saudara-saudara ini bisa ada ilmu, ada pembelajaran kita bisa petik di dalamnya saudaraku ya, karena ini saudara-saudara kita dia menanyakan mengenai adanya walletnya di dalam ruangan RBW yang sudah bersarang tetapi lambat bertelur. Jadi okelah saudaraku, karena saya catat ini lagi saudaraku ya, saya catat lagi dia punya ini, dia di ini di bawah. Jadi saya akan bacakan saudaraku ya, sesuai dengan pertanyaan di bawah kolom komentar saya. Saya mau tanya bang, wallet saya sudah membuat sarang jadi sudah lama belum bertelur. Kenapa ya bang? Apa solusinya? Nama channel saudara adalah Wallet Sobo. Nama channel Wallet Sobo. Berarti itu Sobo kalau tidak salah ya, itu yang daerah Sulawesi Tengah ya. Sobo itu kalau tidak salah daerah yang sudah diambil banjir, tsunami, daerah Palu. Kalau tidak salah ya, kalau tidak salah. Jadi kalau memang salah mohon maaf ya saudaraku ya. Okelah saudaraku, saya akan menjelaskan mengenai perdetail secara adanya wallet yang sudah bersarang tetapi dia belum letakkan telur. Ya memang banyak yang keluhan di petani wallet saudaraku mengenai adanya itu wallet yang sudah bersarang tetapi bertelur. Jadi saudara itu harus memeriksa di dalam ruangan RBW-nya. Biasanya itu burung kalau dia sudah bikin sarang tetapi bertelur biasa kaget. Itu kendala pertama. Dia itu kaget. Ya, kenapa saya katakan kaget? Adanya saudara biasanya itu dia bikin kaget wallet di dalam. Apa dia masuk sore atau masuk malam atau masuk terlalu pagi. Biasa wallet itu karena wallet itu cepat trauma. Ya. Jadi justru saya katakan selalu saya katakan berulang-ulang saudaraku, jangan selalu diganggu walletnya, apalagi kalau sementara itu beradaptasi. Maksudnya yang dimaksud beradaptasi itu dia itu bikin sarang baru tinggal ya, baru bermanuver di dalam burung liar yang masuk di dalam itu belum mengenal itu tempat. Lantas kita ada di dalam. Itu semua biasa menghambat itu populasi dan itu adanya bertelur itu di sarang. Itu langkah itu saudaraku ya, itu yang bikin biasa jenuh kita. Punya wallet, punya RBW, ada lagi sarang belum ada lagi telur. Ya, jadi intinya saudaraku ini santai aja saudara, tidak usah terlalu bimbang, tidak usah terlalu bingung mengenai adanya itu, yang penting sarangnya sudah jadi ya. Itu jadi saudara itu harus betul-betul itu konsisten di dalam ruangan saudara, ruangan RBW-nya saudara. Kenapa saya katakan konsisten? Biasa juga itu ruangannya panas. Biasa ruangannya panas, biasa itu agak wallet itu bikin sarang tetapi agak susah diletakkan telurnya. Yang jelasnya itu nomor satu itu kaget. Itu nomor satu saudaraku yang kita harus betul-betul kita harus tahu. Justru saya katakan wallet itu kita harus betul-betul itu pahami itu wallet ya. Jangan sampai yang wallet itu cepat trauma. Itu jadi kalau wallet itu bikin sarang saudaraku, lantas telur di situ ada dua kendala juga sebenarnya. Apakah dia punya telur itu jatuh atau memang dia belum letakkan telur. Biasa memang terjadi saudara-saudara. Begitupun juga di bangunan saya biasa terjadi. Itu saya anggap biasa saja saudara-saudara, karena kalau di rumah kan sudah padat sarang, sudah padat sarang wallet. Ya. Itu yang ditakutkan kalau baru bangunan masih belia, masih baru lantas itu sarang tidak ada telur, ada sarang tetapi tidak telur. Itu pesan saya saudaraku, santai saja hadapi wallet, yang penting sudah bersarang ya. Itu sarang kan itu sudah jadi uan, hanya yang telur itu populasi
perkembangbiaknya walet di situ, koloninya nanti akan penerus. Ya, penerus ke depannya, kelanjutannya nanti gimana caranya supaya kanakannya bisa nambah. Nah, itu yang kita inginkan, adanya itu tadi dari sarang ke telur. Ya, apabila induk itu dia ngeram sampai dia netas dia telur, itu kan jadi populasi. Nah, itu. Jadi saudara itu harus mengambil langkah, jangan terlalu diganggu bagian di dalam ruangannya saudaraku, yang karena diutamakan itu adalah populasinya. Karena ini pertanyaan saudara, ini solusinya apa? Kalau apa solusinya bang? Kalau sudah jadi sarang tidak ada telur. Nah, justru saya katakan saudaraku, bukan kemauan kita walet yang mengeluarkan dia punya telur. Hanya saya katakan jangan diganggu. Karena biasa kalau burung walet stres itu sudah jadi sarang, akhirnya tadi dia mau letakkan telur, akhirnya tidak jadi. Biasa memang terjadi saudara-saudara. Nah, biasa sering itu terjadi gitu. Bukan saudara saja yang alami, banyak teman-teman kita yang di luar, sesama petani walet. Di rumah juga biasa begitu. Ya, ada sarang tetapi tidak ada telur. Tapi tidak selamanya saudara-saudara, ya tidak selamanya akan ada nanti telurnya itu. Karena walet itu apabila dia bikin sarang, pasti dia mau bertelur. Apabila dia mau bertelur, pasti dia akan bikin sarang. Itu intinya walet. Karena itu walet itu dia sudah takar dirinya. Dia sudah tahu, oh saya ini mau bertelur. Jadi sebelumnya jauh dari itu dia akan bikin sarang, bikin polesang dulu. Baru dia kasih jadi itu sarang. Nah, itu walet. Pernah saya angkat ini, saya punya konten saudaraku mengenai adanya itu walet. Kalau dia mau meletakkan telur, dia mau bertelur, istilahnya dia sudah jauh sebelum itu dia sudah tahu. Jadi dia kasih jadi sarangnya dulu, baru dia letakkan telurnya. Tetapi kalau ada sarang tidak ada telur itu ya biasa memang terjadi saudara ya. Jadi tidak usah panik, tidak usah ragu, tidak usah bimbang, santai aja. Ya, yang penting waletnya tidak pergi. Yang paling sulit itu kalau waletnya tadinya di dalam, langsung walet di dalam ruangan RBW itu langsung hilang. Itu yang paling sulit, itu yang paling sulit dihadapi. Justru saya katakan itu konsisten di dalam ruangan RBW. Itu saudaraku ya. Ini walet sobo. Ya. Terus itu saudaraku, jangan dipaksakan panen ya, jangan dipaksakan panen. Jangan sampai saudara lihat di situ tidak ada telur langsung dibuka itu sarang. Jangan dulu dipaksakan, apalagi kalau baru sarang sedikit. Biarkan dulu populasi berkembang biak, maksud saya. Istilahnya itu koloninya walet yang kita maunya kita itu koloninya walet supaya cepat meledak. Apabila koloni walet itu cepat meledak itu, yakin aja sarangnya juga akan cepat banyak. Kan intinya di situ. Kalau mau banyak sarang harus walet juga harus banyak. Ya, jangan sampai kita mau banyak sarang tetapi waletnya kurang, tidak mungkin terjadi. Istilahnya kebalikannya, harus populasi banyak dulu baru sarang. Karena dalam satu sarang itu satu pasang burung. Berarti bahasanya kalau 100 burung itu baru 100 sarang jadi, 50 sarang jadi 100 burung. Dan itu pun tidak langsung bersarang semua kalau walet. Hanya 30% sampai 35%. Kalau bangunan baru menjenjangi di bawah dari 3 tahun, 5 tahun lah, 3 tahun. Nah, beda kalau walet sudah lama. Tetapi itu nanti yang 70% yang tidak bersarang akan bersarang semua ujung-ujungnya. Ya akan berjenjang. Ya, dari induk ke telur ke anak nanti baru kecil, ada yang sudah mau terbang, ada yang sudah terbang, ada yang sudah dewasa, ada sudah kawin. Istilahnya jadi induk. Itu ya saudaraku ya. Itu yang perlu kita waspada mengenai adanya di dalam ruangan RBW. Terutama itu bagian di dalam fasilitasnya. Yang mana yang saya maksud fasilitasnya itu semua yang kelembaban seperti ini di belakang air. Saya lagi di pinggir empang ini saudaraku ya. Saya singgah lagi ngonteng. Saya itu suka sekali di pinggir-pinggir air. Seperti modelnya walet. Selalu cari air. Saya juga gitu saudaraku. Karena kalau saya itu di tempat-tempat air kayak gini, suasananya bagus. Auranya itu bagus. Bahasanya saya itu istilahnya air ya dingin. Beda kalau api, panas. Ya, itu istilah saya. Jadi gini saudaraku, lanjut dari itu tadi pertanyaan saudara. Langkah yang saudara lakukan di dalam, konsisten saja di dalam ruangannya saudaraku ya. Idealkan semua itu bagian ukuran-ukuran di dalam. Ya, mengenai itu tadi yang tidak ada telurnya sudah lama, santai saja saudaraku, akan banyak nanti telurnya itu.
kalau sudah padat sarannya itu, santai saja kalau mengenai adanya telur. Karena itu telur juga ada lagi nanti di situ telur jadi dikasih jatuh lagi, dijatuhkan lagi ke bawah lantai. Itu. Jadi santai saja. Yang jelasnya itu terjadinya biasa itu banyak telur jatuh dari sarang ke bawah, kan sering itu jatuh ke lantai. Biasa tinggal satu, biasa juga semua dijatuhkan ke lantai. Itu adanya biasa ruangan RBW-nya saudara itu panas di dalam. Biasa itu burung itu kayak gimana ya, kayak ngamuk, tidak tenang di dalam. Itu sampai telurnya itu dia tendang, dia tidak rasa dia tendang, langsung jatuh di bawah lantai. Ya, di bawah dari atas jatuh ke lantai itu pecah. Itu makanya biasa sering dapat itu cangkang-cangkang telur. Ya, bekas pecahan telur di bawah itu. Karena itu biasanya ada 2 kendala juga. Biasa sudah mengeram, biasa juga telurnya itu belum apa-apa langsung jatuh. Ya, belum dingerami, masih telur utuh. Langsung dijatuhkan itu. Itu adanya biasa ruangannya panas. Karena dia tidak mencapai apa yang keinginannya walet. Itu. Yang kedua itu juga selalu diganggu. Biasa terganggu itu walet di dalam. Ya, bukan dari kita saja, biasa juga itu predator semacam toke, tikus, burung hantu. Biasa itu di situ biasa walet panik. Sampai dia itu tadinya itu mau letakkan telur tidak jadi. Ya saudaraku ya, itu. Justru saya katakan itu gimana caranya supaya saudara itu bisa profesional di perwaletan, di dunia perwaletan. Ya, itu yang kita inginkan saudara-saudaraku ya, gimana caranya supaya walet itu bisa beradaptasi dengan nyaman, bikin sarang. Ya, dari polesan ke sarang ke bertelur, dan itu telur aman sampai dia jadi anak, netas jadi anak, ya sampai dia lolos jadi dewasa. Ya, itu kendala itu saudaraku memang kalau di dunia walet banyak itu yang keluhan, bukan saudara saja ya, bukan saudara, tetapi yang saudara yang nonton di video bisa juga ambil hikmahnya nanti. Bisa jadi saudara yang bertanya, tetapi yang teman-teman yang nonton itu bisa kita cerna. Ya, kita bisa pikirkan, oh gini, penjelasan 75 gitu saudaraku ya. Justru selalu saya katakan, apabila ada saudara yang mau ditanyakan, tolong tulis di bawah kolom komentar supaya kita sharing. Bahasa sharing itu kita konsultasi. Ya, namun melalui video saudaraku, ya tidak terlaksana itu pekerjaan tanpa ada bahasa. Ya, itu mesti kita istilahnya gimana perencanaannya gitu. Sama. Jadi saudara itu harus mengambil langkah gimana caranya supaya Anda itu profesional. Ya, teman-temanku itu di lapangan, sobat-sobatku, ya, saudara-saudaraku, tanpa terkecuali Sabang sampai Merauke, ya. Itu selalu saya ingatkan saudara-saudara ya. Dan itu ya saudara yang sering nonton yang berulang-ulang itu, terima kasih banyak saudaraku ya. Banyak juga saudara-saudara itu sharing mengenai adanya minum kopi, minum teh, ya, di pinggir jalan, banyak juga komentar masuk gitu, terima kasih banyak saudara sharing, ya, selalu terhibur ya, nikmati kopinya, tehnya. Ya, itu karena memang kita saudara istilahnya hablum minan nas wa hablum minallah wa hablum minan nafsi, ya, hubungan sesama Allah, hubungan kepada manusia, dan hubungan kepada diri sendiri, ya. Itu yang saya inginkan gimana caranya supaya kita itu saling sharing. Ya, suatu saat nanti kita ketemu di jalanan apa ditahukan ya saudara, kita tidak tahu ya. Adanya namanya perjalanan, bisa saja nanti melintas di perjalanan ya. Itu saudaraku ya. Ya, namanya istilahnya kita itu manusia itu saling menyapa lah ya, silaturahmi ya. Namun lewat video, tetapi suatu saat nanti ya kita tidak tahu juga. Ya, jadi itu yang lanjut itu tadi saudaraku, ini dari Walid Sobo. Itu bagian di dalamnya saudaraku ya, optimalkan semua ya, karena di sini tidak ada bahasa berapa lama bangunan dan berapa lantai, panjang kali lebar kali ketinggian, tidak ada di sini tertulis. Hanya saudara ini dia bertanya di bawah kolom komentar, kenapa ini sarang? Saya punya sarang bang, belum ada telur sudah lama. Ya, jadi itu jawabannya santai saja mengenai adanya itu telur saudaraku, karena bukan kita yang bikin telur. Ya, si walet itu yang kasih keluarkan telur. Ya, hanya yang sering terjadi itu adanya kaget, biasa panik. Akhirnya walet itu ada rasa trauma. Kalau masih ada di waletnya saudaraku tidak jadi masalah. Mengenai telur itu akan tidak lama itu bertelur lagi. Tidak lama gitu walet. Apa bedanya dengan bebek, ayam, entok? Begitu juga sama. Ya, itu ciptaan yang diciptakan yang tidak beranak, dia akan bertelur. Kalau
Kalau saudara-saudara kita itu manusia itu kan beranak, ya kayak binatang itu semacam kayak sapi, kuda itu. Kalau semacam itu burung itu kan bertelur, ya itu saudaraku ya. Jadi kita itu sabar saja. Yang penting burungnya itu kita gimana caranya supaya burung itu dia bisa betah di dalam, jangan pergi. Ya justru kebalikannya, justru itu burung kalau pergi itu kita kecewa. Kita maunya gimana caranya burung tetap ada di dalam dan burung liar itu yang di luar bisa masuk di dalam ruangan RBO saudara. Supaya di dalam ruangan RBO saudara itu cepat banyak populasi koloninya. Akhirnya nanti banyak sarang, banyak telur nanti kita dapat. Ya. Banyak bertelur nanti itu saudaraku. Nggak usah panik ya. Ya ini dari Walek Sobo. Santai saja. Ya tapi memang perlu ditanyakan itu mengenai adanya itu. Kenapa bang? Kenapa itu ada sarang dan ada telur? Ya itu harus bagus itu karena mau sharing. Ya bahasa itu bahasa ini ya. Karena itu tidak bisa dianggap enteng juga itu pertanyaan saudara ini. Karena memang perlu. Kenapa tidak bisa bertelur? Kenapa tidak keluar telurnya itu walet? Sedangkan sarangnya ada. Kenapa bisa jadi? Ini pertanyaan saudaraku ya. Nah, itu tadi jawabannya saudaraku ya, sering kaget. Biasa itu panik itu burung. Dan biasa juga jatuh telurnya. Nah, bisa jadi telurnya jatuh, kita periksa juga bagian di bawah lantai, jangan sampai ada cangkang telur di bawah bekas pecahan telur. Nah, itu tadi yang di atas itu jatuh telurnya ke bawah. Kalau memang tidak ada telurnya di situ bisa jadi saudara tidak tahu. Tidak tahu, biasa juga ada yang makan. Itu kendala juga, biasa ada predator yang makan, apakah toke atau tikus atau itu burung hantu juga makan telur walet itu. Ya, yang jelasnya itu walet kalau mau bertelur pasti bikin sarang. Kalau dia bikin sarang pasti akan meletakkan telur. Walet begitu. Dia tidak bikin sarang kalau dia tidak mau bertelur. Gitu walet. Nah, itu. Justru saya katakan jangan selalu diganggu karena adanya tadi itu walet itu mau bikin sarang, mau bertelur, akhirnya dia kaget, panik. Ya, nah itu justru saya katakan selalu saudaraku gimana caranya supaya saudara itu bisa konsisten di dalam. Ya, usahakan saudaraku ya bagian di dalamnya dipenuhi semua ya. Ya, tidak usah itu yang telurnya tadi jatuh, tidak usah dipikir dulu, santai aja. Ya, ada saatnya nanti itu bosan sendiri saudara itu lihat telurnya. Yang penting bagus bagian di dalamnya, fasilitas di dalamnya mengenai adanya itu kelembaban. Ya, baik saudara menggunakan penampung air, kolam atau mesin pengabut. Nah, begitupun juga itu adanya suhu udara sejuk walet, makanya habitat itu di gua itu cari walet yang kayak gitu. Nah, itu mayoritas habitatnya walet itu. Ya, dia cari selalu tempat-tempat lembab. Tempat lembab itu tempat-tempat yang bagus sejuk. Nah, makanya cepat di situ biasa ada banyak walet berkembang biak, berkoloni. Tempat-tempat gitu. Ya biasa tempat panas ada juga, tetapi ya begitu enggak bertahan begitu aja. Istilahnya kalau dibanding dengan tempat lembab. Nah, itu saudaraku ya. Jadi saudara mengenai adanya itu apa ya? Itu tadi mengenai adanya saran ya. Itu pesan saya saudara-saudaraku ya. Kalau memang sarannya baru sedikit ya jangan dibuka dulu ya. Biarkan dulu populasinya ya, jangan sampai telurnya tidak ada. Saudara kita lihat di situ langsung buka. Anda jadi masalah kalau pasarannya sudah padat. Tidak apa-apa buka aja itu. Tetapi kalau baru sedikit, ya biarkan saja dulu. Karena itu nanti sarang itu biasa ada yang kasih jadi telur di situ. Bisa jadi bukan itu tadi yang punya. Biasa burung lain, istilahnya walet yang lain tempatnya di situ lagi diletakkan telurnya. Ya, gitu. Ya satu saat nanti itu banyak juga nanti, insya Allah. Yang penting jangan selalu diganggu terus. Itu di dalam ruangan RBW. Santai aja, yang penting bagian fasilitas di dalamnya itu semua ideal. Yang mana yang saya maksud ideal itu ukuran suhunya, ukuran kelembabannya, predator di dalam, adakan penyemprotan saudaraku ya kalau banyak predatornya, karena itu juga menghambat telurnya walet itu yang makan juga itu biasa. Itu. Begitupun juga itu saran, biasa itu saran dibocor-bocor itu sama predator, sama itu hama kecoa, ganas itu kecoa, sama semua itu tikus, ganas semua itu saudaraku itu. Salah sedikit itu toke ada dalam itu, dapat induk itu, dah hantam juga induknya itu, disergap semua itu. Jadi diusahakan gimana supaya itu di dalam ruangan RBW itu fasilitas yang di dalam itu dipenuhi. Maksudnya kenapa saya katakan dipenuhi itu, datangkan ya
hindari yang dia tidak suka walet, karena itu paling fatal bagi walet itu kalau banyak predator di dalam. Mungkin saudara bertanya apa itu predator? Predator itu hama. Ya, itu bahasa canggihnya itu predator. Sama dengan bahasanya itu lubang terjun. Ada mengatakan lubang mulut naga. Banyak macam itu. Ada lubang banyak. Yang jelasnya yang itu bahasa-bahasa kayak gitu itu. Ya. Nah, itu sama dengan itu judulnya suara panggil. Ada suara Grand Wave, Hefware, ada suara AK-10, suara Fortuner, suara Pajero. Ya, banyak macam itu namanya suara. Ya, suara. Nah, itu sama itu. Dengan itu bahasanya tadi predator. Bahasa anunya itu hama. Itu perlu diwaspadai di dalam karena itu menghambat populasinya di dalam ruangan RBO saudara. Jadi bagaimana caranya supaya saudara bisa mengambil langkah ya? Itu pesan saya saudaraku ya, gimana caranya supaya waletnya cepat berkoloni, cepat berkembang biak, cepat beradaptasi. Yang walet yang baru masuk, yang baru beradaptasi di dalam, bermanuver di dalam ruangan RBO saudara. Itu yang kita inginkan saudaraku ya, kalau koloninya walet mau cepat banyak. Ya. Nah, kan saudara itu mendirikan namanya ruangan RBW, mendirikan bangunan karena ingin sarang. Itu sarang ya, sarang walet. Sedangkan sarang ini tidak mungkin banyak sarang kalau populasi sedikit. Jangan terbalik ya saudaraku ya. Ya, usahakan populasinya dulu. Ya, kalau populasi sudah mulai berkembang biak, sudah mulai meledak padat, sarangnya juga akan begitu nanti. Sebentar dia cetak kayak di rumah itu. Sedikit itu sudah dibuka sarangnya, dia kasih jadi lagi, bikin lagi polesan. Kalau bikin polesan itu yakin aja bikin sarang lagi. Itu gitu modelnya walet. Kita buka itu, kita panen ini, tidak lama kemudian itu 2 minggu ke depan, 1 minggu, 2 minggu ke depan, jadi lagi. Itu ya, yang penting jangan selalu diganggu saudaraku. Kalau baru pemula, ya baru pemula maksudnya belum lama dia punya bangunan. Saudara kita ini belum lama kita punya bangunan saudaraku, jangan selalu diganggu terus itu di dalam ruangan RBW. Terkecuali ada di dalam yang bisa diperbaiki, tidak apa-apa kita masuk, tidak apa-apa, tidak jadi masalah ya. Nah, karena pernah ada pertanyaan saudara kita itu gimana caranya kita tidak bisa ganggu bang kalau ada anunya di dalam mau diperbaiki, mati atau ada burung hantu, ada tikus, tidak apa-apa, masuk saja saudaraku, masuk saja. Tidak jadi masalah. Yang penting masuknya itu jangan masuk pada waktu petang ya, masuknya mau malam. Sekarang besok saja kita baru masuk. Nah, gitu juga jangan terlalu pagi ya saudaraku ya. Biasa masih ada walet di dalam itu kalau terlalu pagi. Ya, usahakan masuk itu jam-jam 8 lewat. Bisa juga jam 9 waktu kita masuk di situ. Tetapi jangan terlalu lama saudaraku. Kalau walet mulai beradaptasi, ya itu karena ini yang kita inginkan, ini walet yang di luar yang masuk mau bermanuver di dalam sampai dia itu kalau dia suka itu tempat pasti dia betah, dia tinggal itu. Dia akhirnya nanti itu lama kelamaan itu tadinya itu walet liar yang di dalam itu bermanuver akhirnya betah di dalam, akan dia berkoloni di dalam juga. Dengan itu walet yang sudah di dalam memang sudah populasi, berarti double populasinya. Ada walet yang di dalam itu bertelur, beranak, berkembang biak, dan ada juga walet luar yang masuk akan bertelur juga apabila dia suka itu tempat, dia inginkan. Nah, itu intinya gimana supaya saudara itu bisa lembabkan di dalamnya. Usahakan supaya gelap ruangannya, jangan terang ya, jangan terang. Nah, itu biasa walet itu biasa kalau terang itu biasa kaget. Banyak macam itu walet saudaraku itu, kendala-kendalanya itu sampai dia itu stres. Kalau waletnya stres, kita juga ikut stres. Kenapa saya katakan kita ikut stres? Gimana caranya tadinya itu mau bikin sarang, hari ini tidak jadi bikin sarang. Nah, jelas kita gimana caranya, sedangkan bangunan berdiri begitu kokoh. Ya, bagus, berapa lantai baru hasil itu tidak memuaskan. Hanya kekecewaan ada yang di dalam, yang sedangkan kita inginkan itu adalah sarang walet. Nah, itu langkah yang kita lakukan saudaraku ya, ikuti langkah apa yang saya katakan. Dan apabila ada yang belum terpenuhi, maksud saya ada yang belum pas untuk saudara, terasa pas untuk saudara, tidak apa-apa, tulis di bawah kolom komentar. Nanti kita sharing lagi. Ya. Ya, itu tujuan saya saudaraku, karena saya itu selalu menuntun saudara. Nah, saya pandu saudara gimana caranya supaya saudara melakukan di situ. Ada kendala-kendala, tidak apa-apa, kita tulis di bawah kolom komentar, nanti kita sharing lagi. Apa keluhannya?
mengenai adanya itu tadi telurnya walet, sudah ada saran tidak mau bertelur. Bukan tidak bertelur saudaraku, akan bertelur itu hanya ada kendala, apakah jatuh telurnya, apa ada yang makan, ya, apakah dia kaget. Yang jelasnya sarang itu kalau itu apa ya, maksud saya ulangi, yang jelasnya kalau burung walet itu bersarang akan bertelur, yakin saja. Ya, itu intinya. Itu pertanyaannya saudara. Jadi saudara itu harus mengambil langkah itu, perbaiki bagian di dalamnya. Ya, tata maksud saya itu bina. Itu bagian di dalamnya itu jangan kosongkan air saudaraku ya, kelembabannya ya. Nah, dan ada juga saudara biasa bertanya, weh, saya punya di bangunan itu bang, itu tidak ada air tapi ada sarang. Iya memang ada, biasa ada terjadi, banyak yang terjadi begitu, tidak ada air tapi ada sarang di dalam. Karena kenapa? Ruangannya bagus, dingin di dalam, sejuk, ya luas, dia suka walet. Biasa, tetapi yang paling suka walet itu tempat yang lembab, karena gitu di goa ya. Itu yang jelasnya walet suka yang lembab. Maksudnya lembab itu hawanya lembab, sejuk ya. Yang kita itu ingin gimana caranya supaya waletnya bisa beradaptasi dengan nyaman. Itu yang kita inginkan. Mengenai adanya itu hawanya panas saudaraku ya, enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa, kita coba kita bandingkan. Kalau ruangan panas dengan ruangan lembab, coba kita bandingkan. Ya bisa ada yang berhasil yang panas ruangannya, tetapi beda kalau lembab. Kualitas sarang juga kalau panas itu biasa mengecil sarang, pecah. Ya, itu. Dan itu banyak yang telur jatuh itu kalau ruangannya panas. Tetapi kalau lembab, terus terang saudaraku itu sarangnya besar. Besar sarangnya, bagus sarangnya, cepat juga bertelur, tenang juga burungnya di dalam, cepat juga berkembang biak. Apabila ruangannya itu lembab, beda itu. Saya tidak katakan saudara kalau panas itu tidak ada walet tinggal. Ya bisa jadi ada walet tinggal, tapi ya gitu-gitu terus. Ya coba bandingkan saudaraku, kalau ruangan panas dengan ruangan lembab, itu sarangnya coba kita bandingkan. Tetapi kalau terlalu lembab sekali juga, keterlaluan juga wahai. Itu biasa itu sarang juga cepat berubah warna lagi. Justru ada bahasa ukurannya, ukuran suhu itu yang kita main. Yang mana saya katakan itu ukuran yang sering saya ucapkan, sering saya sebutkan mengenai adanya ukuran kelembaban. Siang malam itu 24 jam itu 88. Saya sebutkan lagi saudaraku ya, yang 88, 89, 90 sampai 95%. Itu yang disukai walet. Itu kelembabannya itu dari air. Tetapi kalau dari sejuk itu udara yang dari luar masuk itu ukurannya itu 29,30. 29,5 sampai 30 Celcius. Itu yang diinginkan walet kalau suhunya 24 jam juga siang malam. Itu yang saya maksud. Kalau seumpamanya saudara katakan, tidak bisa pas ukurannya itu bang, tidak jadi masalah. Yang penting jangan terlalu jauh dari situ. Kurang atau lebih tidak jadi masalah. Karena ini bukan goa, ini oleh kandang, lari-lari. Ya sisa kita main di situlah. Kita kan saudara bisa rasa kalau masuk dalam ruangannya saudara. Itu yang dia inginkan walet. Kalau di dalam kita baru berapa menit itu langsung berkeringat di dalam, itu yang paling rumit. Saya pernah masuk di dalam ruangannya saudara, itu ada itu ruangan, tidak tahu dari mana itu waktu saya cek itu. Karena saya rubah itu ada dua lantai yang ketiga dengan lantai keempat itu saya rubah. Lantai kedua dengan lantai pertama saya tidak rubah karena di situ lembab, tapi di atas panas. Itu yang diplak karena dia kan cor. Itu yang anaknya anak wale kan, itu kan sirip saudaraku ya, ini plap, ini sirip. Ini yang disirip yang melengke ini sarang walet. Di situ anaknya itu kering kayak ikan itu dijemur. Coba berapa sarang di situ habis, itu kering semua, itu anak kasihan itu mati semua. Karena itu cor yang di atas itu panas sampai saya rancang di situ waktu itu. Saya lembabkan itu ruangan. Jadi itu yang di atas itu saya gunakan penutup atap di atas. Kan tidak ada atapnya itu. Sedangkan ini cor ini panas. Baru siripnya dibawa cor. Ini yang telur jadi anak semua itu kering. Itu anak mati semua. Karena hawanya panas. Dan ini sarang ini pecah-pecah. Itu justru saya katakan saudaraku, hati-hati kalau ruangannya panas. Ya. Itu sebenarnya. Tapi alhamdulillah sudah bagus sarangnya. Anaknya juga sudah lolos. Karena saya sudah
Saya sudah benahi itu waktu. Itu ukurannya itu bangunan saudara itu 4 kali berapa ya? 4 kali 16 itu waktu. 4 kali 16, tapi dia itu permanen cor semua. Yang lantai kedua, lantai keempat dengan lantai ketiga itu hawanya panas. Dan itu telur yang lantai lantai ketiga ke bawah, yang lantai 2 dan pertama itu bagus, tidak jadi masalah. Itu yang lantai 3 dengan lantai 4 itu, lantai 4 dengan lantai 3 itu di situ banyak telur jatuh. Mana itu yang lantai 4, yang lantai terakhir itu anaknya itu kering di saran, kering. Yang itu yang masih merah, yang baru keluar dari telur, baru banyak, bukan satu saran, banyak. Karena itu tadi plak panas itu plak. Tidak ada juga atapnya di atas itu, yang atapnya itu plak di atas lantai terakhir. Nah itu yang kita hindari saudaraku. Gimana caranya supaya waletnya selamat, sarannya juga selamat, dan begitu pun juga kita juga puas. Kalau gitu sarang ada tapi pecah, mengecil lagi, retak. Anak yang tadi yang jadi itu kering, mati di situ di saran, lengket di situ mati. Banyak itu saudaraku, banyak. Nah justru saya katakan usahakan supaya dilembabkan itu ruangan. Itu yang saya maksud. Ya, apabila lembab itu berarti walet suka. Kalau panas itu walet tetap tinggal di situ, namun panas tetapi jarang selamat itu saudaraku. Adanya itu tadi hawanya panas. Apalagi kalau melebihi dari itu hawa panas, itu yang paling fatal bagi walet. Tapi banyak juga saudara itu dianggap remeh yang gitu. Tapi saya kasihkan masukan saudaraku ya, mau terima tidaknya kan tergantung dari saudara, bukan saya yang rugi, saudara yang rugi. Tetapi kalau saudara punya bangunan RBW yang bagus, tertata baik, ya, bagian interiornya di dalam itu bagus semua, itu kan untung yang kan saudara juga. Saya hanya kasihkan motivasi ya, inspirasi kepada saudara, gimana caranya supaya edukasi saudara itu bisa melakukan langkah-langkah yang diinginkan wali dalam ruangan RBW. Ya, itu yang sama dengan saudaraku ya. Jadi tolong saudaraku ya, diperhatikan di bagian di dalamnya ya, jangan selalu diganggu waletnya saudaraku ya. Ya itu pesan saya, pesan penjelajah 75 ya. Jadi tolong diperhatikan pesan saya. Jadi okelah saudaraku, itulah pertanyaan tadi mengenai adanya walet sobo. Ini kan memang sudah saya janji, insya Allah saya tayang itu jam 7.30. Ini bagian Sulawesi. Jadi tolong ikuti videonya saudaraku, jangan tonton setengah-setengah ya, karena di situ ilmu ya, lebih mendalam itu, lebih heboh saya punya konten ya. Jadi itu pesan saya ulangi saudaraku ya. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, tolong tulis di bawah kolom komentar ya. Nanti saya angkat melalui dengan penjelasannya secara mendetail. Karena kalau bahasa tolong dijelaskan berarti panjang itu. Tolong dijelaskan bang, tolong pencerahannya. Itu saya angkat itu kontennya. Saya jelaskan secara mendetail mengenai adanya di dalam ruangan RBW, populasinya walet, koloninya walet, perkembang biaknya walet, pokoknya semua bagian di dalam, kelembaban, suhu, predator, istilahnya hama, adanya juga cahaya. Itu cahaya saudaraku usahakan dibendung ya, usahakan digelapkan di dalamnya, karena walet suka gelap. Walet suka itu tempat gelap. Kalau terang itu terganggu juga. Itu pesan semua saya saudaraku ya. Optimalkan di dalam suaranya juga saudaraku ya. Ya, mengenai adanya suara huni. Suara huni itu suara dalam, suara inap. Perbaiki saudaraku ya, jangan terlalu besar juga. Ya, sesuaikan dengan habitatnya aslinya suara walet. Begitupun juga suara panggil. Kalau saudara menggunakan suara tarit ini jadi masalah. Tidak menggunakan juga tidak jadi masalah. Yang jelasnya saudara sisa melakukan langkah-langkah apa yang saya utarakan ya. Oke, terima kasih banyak saudaraku, karena saya sudah panjang lebar ini mengenai adanya ini saudara kita dari walet sobo ya, nama channelnya @walet sobo. Jadi usahakan lakukan langkah itu saudaraku ya. Ya, santai saja hadapi walet, jangan terlalu ada kewaswasan, bimbang, ragu. Santai saja. Mudah-mudahan kedepannya nanti saudara bisa paham apa yang saya katakan, apa yang saya maksud. Itu yang saudara inginkan dan itu yang diinginkan walet, dan saudara akan mendapatkan hasil nanti yang diinginkan. Seperti teman-teman kita yang sudah berhasil, yang sudah rasakan nikmatnya, itu namanya menjual saran. Itu yang kita inginkan saudaraku ya. Oke saudaraku, mohon maaf ini karena saya sudah clearkan, saya sudah jawab pertanyaannya saudara dengan secara mendetail. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah yang sempurna.